فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله الأمر السابع مما yakunu yaumal qiyamah. Perkara yang ketujuh dari kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat. Yang pertama kejadian pertama, kembalikan roh ke jasad. Kedua, dibangkitkan dari kuburan. Yang ketiga, dekatkannya matahari. Yang keempat, manusia ditenggelamkan dengan keringatnya sesuai dengan amalannya. Yang kelima, adanya penimbangan. Yang enam. Qala rahimahullah al-amru sabi' mimma yakunu yaumal qiyamah. Qauluhu wa yuhasibullahu al-khalaiqa. Dan Allah Subhanahu wa taala menghisab para makhluk. Al-muhasabah ittila'ul ibadi ala a'malihim yaumal qiyamah. Muhasabah maknanya adalah hamba melihat apa yang dia lakukan pada hari kiamat. Hamba mengetahui pemberitahuan kepada para hamba tentang amalan mereka pada hari kiamat. Wa qad dalla 'alaihi al-kitab wa sunnatu wal ijma' wal aql. Dan ini telah ditunjukkan secara Al-Qur'an dan juga sunnah dan juga ijma' dan juga akal. Ammal kitabu faqala ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun dari Al-Qur'an maka dalilnya firman Allah, adapun orang-orang yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya. Ada berapa cara menerima kitab? Dua, dengan tangan kanan dan bishimali wa min warai zahri, dari kiri dan dari belakang punggungnya. Wa sawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Adapun orang-orang yang diberi kitabnya dari belakang punggungnya, kenapa diberi kitabnya di belakang punggungnya? Kenapa dia diberi kitabnya, catatan amalnya dari belakang punggungnya? Kok nggak dari depan? Husain? Kenapa Musa? Iqbal? Hah? Kenapa? Hah? Oh. Kenapa? Roid? Iya, kenapa? Ini kan ditanya. Kenapa dia diberi kitabnya dari belakang punggungnya? Kenapa bagus? Kenapa Abdurrahman? Kurang amalannya. Banyak, jelek-jelek tapi. Kurang banyak apa? Nah, Ibrahim. Karena dia memunggungi kitabnya Allah Subhanahu wa taala di belakang, tidak dia pedulikan. Dia taruh di belakang punggungnya, maka sebagai balasan yang sempurna, yang adil, dia pun diberi kitabnya dari belakang punggungnya. Jazaan wifaqa, sebagai balasan yang sempurna. Wa sawfa yad'u subura, maka dia akan mendoakan subur ayal halak, kebinasaan untuk dirinya. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka. Wa amma sunnah faqad sabata 'anin nabi alaihi salatu wassalam bi iddati ahaditsa anna Allah taala yuhasibul khalaiqa. Adapun dari sunnah maka telah tetap dari Nabi alaihi salatu wassalam dengan beberapa hadis bahwasanya Allah akan menghisab para makhluk. Amal ijma', adapun ijma' fa innahu muttafaqun alaihi bainal ummah, maka ini perkara yang disepakati oleh umat ini. Annallaha ta'ala yuhasibul khalaiq, bahwasanya Allah akan menghisab para makhluk. Wa amal aqlu, adapun secara akal, fawadihun, maka jelas. Li'annana kullifna bi'amalin fi'lan wa tarkan wa tasdiqan. Dikarenakan kita dibebani dengan amalan-amalan, baik untuk melakukan atau meninggalkan atau membenarkan.
Wal aqlu wal hikmatu yaqtadiyani anna man kullifa bi amalin fa innahu yuhasabu alaihi wa yunaqashu fihi. Dan secara akal dan juga hikmah menghendaki bahwasanya setiap orang yang dibebani dengan suatu pekerjaan, suatu amalan, dia pasti akan dihisap atasnya dan akan dipertanyai, akan ditanya-tanya, nikosh. Nah, setiap orang tuh pasti kalau dibebani suatu pekerjaan pasti akan dipertanggungjawabkan, akan ditanyai bagaimana pekerjaanmu. Sebelum dia dikasih apa ini? Balasan, ditanya-tanya dulu. Nah, wa qaulul muallif al-khalaiq jam'u khaliqah. Khalaik itu bentuk jamak dari khaliqah. Yashmalu kulla makhlukin, mencakup seluruh makhluk. Ini seluruh makhluk akan dihisab. Illa annahu yustathna min dzalika man yadkhulul jannah bila hisabin wala adzab. Hanya saja nanti dikecualikan orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Kama thabata dzalika fi sahihain. Sebagaimana itu telah tetap dalam sahihain. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'a ummatahu wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bila hisabin wala azab. Bahwasanya Nabi SAW melihat umatnya dan bersama dengan mereka terdapat 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa azab, tanpa hisab. Wa humul ladzina la yastarqun wa la yaqtaun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Tidak pula mereka melakukan pengobatan kai, besi panas ditempelkan di tempat yang sakit. Wala yatatayyarun, dan tidak merasa sial, baik dengan suara ataupun yang dilihat atau waktu atau apapun itu. Tidak melakukan tiarah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Wa qad rawal Imam Ahmad bi sanadin jayyid, dan telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang bagus, anna ma'a kulli wahidin sab'ina alfan. Udah sini sama Nabi aja. Udah kan Nabi kamu jangan main keluar sini sama Nabi sini. Ini sama Nabi aja sini. Sini nak. Sini nak. Ya udah sama Umi sama. Sini. Dan telah datang dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang bagus bahwasanya bersama dengan setiap orang membawa 70.000 orang. Berarti berapa itu? 70.000 pertama. Tiap orang bawa berapa? 70.000. Berarti 70.000 kali 70.000. 7 kali 7 49. 70.000 kali 70.000 nolnya berapa itu? 1 2 3 4. 1 2 3 4. 8. 49 tambah nolnya 8 berapa? Kalau 6 49 juta. Kalau 7 490 juta. Kalau 8 berarti 4M 900 juta. Ya. 4 miliar orang 900 juta tambah ini pembawaannya asalnya 70.000. Iya kan? Iya, ini tiap orang yang 70.000 itu bawa berapa? 70.000. Bawaannya aja udah 4M 900.000. Berarti tambah berapa? 70.000 orang. Nah, banyak apa sedikit? Sedikit dari awal Adam dulu sampai nanti apa ini? Berakhirnya dunia, orang di Cina aja udah 1M. Nah, no, Ustaz. Jadi Cina semua. Patu drop, maka dikalikan. To drop itu dikalikan. Kalau hitung-hitungan, to drop dikalikan. Tadi dalam ayat, to drop artinya safar. Nah, pelajaran nahu, doroba zaidun amron. Ini apa? Kul. Nah, ini beda-beda artinya doroba. Tergantung apanya? Konteksnya. Masa to drop, dipukul. Sabi'ina alfan, 70.000 orang. Bisa bi'ina alfan, dengan 70.000 orang. Berantem. 70.000 lawan 70.000. Dikalikan. Nah, dikalikan 70.000 dikalikan dengan 70.000. Ya kan? Wa yuzadu sab'una alfan, tambah 70.000 orang yang pertama, ya kan? Paham? Udahlah, nggak paham pun nggak apa-apa. Mending jumlahnya itu tadi. 4M 900 juta orang tambah 70.000 orang. Haula'i kulluhum yadkhulunal jannah bila hisabin wala adab. Semua itu mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Qauluhul al-khalaiq. Iya.
Ucapan beliau khalaik yashmalu aidan al-jin, juga mencakup ke dalamnya jin, hingga jin juga dihisab. Li'annahum mukallafun, karena mereka juga dibebani dengan beban syariat. Walihada yadkhulu kafiruhum an-nar bin nasi wal ijma'. Oleh karena itu orang-orang kafirnya mereka pun masuk ke dalam neraka dengan dalil dan juga dengan ijma'. Sepakat para ulama bahwasanya jin yang kafir pun masuk apa ini? Neraka. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar, dan masuklah kalian, dan Allah mengatakan masuklah kalian bersama dengan umat-umat, dengan orang-orang yang telah lalu sebelum kalian dari kalangan jin dan manusia ke dalam apa? Neraka. Berarti sudah ada jin dan manusia yang masukkan dalam apa ini? Neraka. Wa yadkhulu mu'minuhum al-jannata ala qauli jumhuri ahli ilm. Sementara mukminnya jin ini masuk dalam surga juga menurut pendapatnya jumhur ulama. Kalau kafirnya masuk neraka bil ijma', mukminnya masuk surga bil jumhur, alal qaulil jumhur, menurut pendapatnya jumhur ulama. Wa huwa sahih, dan itu yang benar. Kama yadullu alaihi qauluhu ta'ala, sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut dengan kedudukan Rabbnya maka mereka mendapatkan 2 surga. Ila qaulihi fihinna qasiratut tarfi lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Untuk mereka di dalamnya terdapat qasiratut tarf, wanita-wanita yang menundukkan pandangannya. Qasirat yang memendekkan pandangannya, menundukkan pandangannya. Tarf itu apa? Pandangan. Lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Mereka tidak pernah disentuh sebelumnya oleh jin, tidak pula oleh apa ini? Manusia. Artinya di dalam surga itu pun ada apa ini? Jinnya. Dan bidadari yang disiapkan ini tidak pernah disentuh oleh siapa ini? Oleh jinnya. Berarti di dalam surga pun ada apanya? Jinnya. Jin yang apa ini? Yang mukmin. Nah. Wa hal tashmalul muhasabah al-bahaim? Apakah hisab ini juga mencakup binatang? Amal qisas fa yashmal al-bahaim. Adapun qisas maka ini juga mencakup binatang. Kalau ada saling mereka dizolimi di antara mereka, maka mereka juga ditegakkan hukum apa ini? Qisas. Nah, apakah hisab juga mereka dihisab juga? Nah, li'annahu sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yuktasu lisyati al-jalha minasyatil qarna. Dikarenakan Nabi telah mengatakan akan dikisos untuk kambing yang enggak punya tanduk dari kambing yang punya apa ini? Tanduk. Mentang-mentang punya tanduk, nandui siapa nih? Sembarangan kawannya yang enggak punya apa ini? Tanduk, maka dibalas nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza qisas, ini qisas. Lakinnaha la tuhasab hisab taklifin wa ilzam. Tapi dia tidaklah dihisab dengan hisab pembebanan syariat dan pengharusan. Yang enggak ada dicatat. Nah, dia melakukan ini pada hari sekian di tempat sekian, dia ngencingi rumah orang. Yang enggak ada gitu-gitu. Nah, namanya apa? Binatang. Nah, li'annal bahaim laisa laha sawabun wala iqab. Karena yang namanya binatang ini enggak ada padanya pahala, tidak pula dikasih apa ini? Hukuman. Nah, selesai dari amalan yang ke-7 yaitu hisab. Adapun yang setelahnya insyaallah taala kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.